jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Hati kami tenang di dalam hadirat-Mu, Tuhan. Jiwa kami damai di dalam-Mu, Tuhan. Kami mau selalu melekat kepadamu, Yesus, lekat dengan hati-Mu, Tuhanku. Oh Allahku, sumber damaiku, sumber tenangku, sumber segalanya, hanya di hadirat-Mu, Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu, selalu
dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara semua. Apa kabar saudara semua pagi hari ini? Mari sebelum kita beraktivitas, kita akan sama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya berjanji tidak akan panjang, saya hari ini hanya 1-2 ayat saja. Tapi saya ingin kita semua untuk benar-benar ambil waktu merenungkan janji Tuhan bagi kita pagi hari ini. Nah, oke, kita akan sama-sama buka di dalam Yesaya pasal 49. Yesaya pasal 49, ayat yang keempat. Yesaya pasal 49, ayat yang keempat. Ya, Yesaya pasal 49 ayat yang keempat saya akan bacakan. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Nah, amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat yang barusan kita baca, dan kalau kita baca dari ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 49, dari 48-49 itu merupakan rentetan nubuatan. Ya, Tuhan berbicara kepada Yesaya dan Yesaya menyampaikan. Ya, dan khususnya di ayat keempat ini secara khusus Yesaya bernubuat atau menceritakan mengenai the work of the Messiah, karya dari Sang Mesias. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, then I said, I have labored in vain. I have spent my strength for nothing and in vain. Yet surely my just reward is with the Lord, and my work with my God. Nah, kalau kita lihat ayat 4 ini saudara, dikatakan demikian.
terjemahan bebasnya, saudara ya. Aku bekerja sia-sia. Aku menghabiskan kekuatanku untuk apa? Sia-sia. Namun pastilah, terjemahan bebasnya ya, pahalaku hanya pada Tuhan dan pekerjaan saya dengan Tuhan saya. Ya. Saya akan beri judul khotbah pada pagi hari ini, final outcome atau hasil akhir dari kita. Ya. Final outcome, hasil akhir. Hasil akhir yang bagaimana? Ya. Nah, kita tahu semua bahwa ketika Yesus berada di dunia ini, kelihatannya kesuksesannya tidak 100%. Mengapa? Ya mungkin bagi kita sekarang yang membaca, wah yang dicatat di Alkitab adalah di mana Yesus membangkitkan orang mati. Ya, membuat sukacita yang baru di pesta pernikahan di kota Kana. Ya. Oh, karya yang luar biasa. Tapi kalau saudara hidup di zaman itu, pasti banyak orang yang tidak percaya juga, ya, meragukan. Bahkan Alkitab mencatat, saudara, Yesus pun juga dibenci bahkan oleh orang-orangnya sendiri, his own people, ya, dibenci. Karena apa? Ya karena memang yang dia kerjakan, yang dia lakukan bukan sesuai dengan kehendaknya atau kehendak manusia, tapi final outcome yang dia kerjakan. Seperti ayat 4 tadi itu, semuanya dari Allah. Semuanya dari Tuhan. Ya. Bahkan sampai ketika dia naik di atas kayu salib pun, dia sebetulnya tahu bahwa ini akan berat, tak bisa. Tapi dia katakan, Bapa, bukan kehendakku, biar bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, ketika Mesias itu ada di dunia, oh dia melakukan semua yang menjadi kehendak Bapa. Dia memang anak yang tunggal, dikirim turun ke dunia, diberikan bagi kita untuk boleh menjadi juru selamat bagi kita semua. Nah, tetapi ketika dia menjumpai kebencian yang dilontarkan oleh orang-orang, dia menjumpai tantangan, dia menjumpai halangan, rintangan, obstacles. Tapi Yesus punya perfect confidence, kepercaya dirian yang sempurna kepada Allahnya. Nah ini yang patut kita contoh, saudara. Ya, perfect confidence. Karena kepercayaan dari Yesus yang dicatat di Alkitab, itu dia percaya bahwa kalau dia melakukan kehendak Bapanya, meskipun apa kata orang, outcome-nya, final outcome-nya, dari karya Allah itu pasti baik-baik saja, pasti luar biasa yang dia buat, yang dia kerjakan untuk kita. Nah, mari kita contoh Yesus. Kita turuti apa kehendak Bapa, kita lakukan. Mungkin nampaknya sia-sia yang saudara lakukan, berdoa, bahkan sudah pakai dalam nama Yesus. Hei saudara, tidak ada yang sia-sia dengan nama Tuhan Yesus. Namanya itu terlalu berkuasa. Mungkin kadang-kadang kedagingan kita, emosi kita, saya pun juga bisa, mulai merangsek masuk. Dan kita mulai merasa, aduh ini gak jelas, ini gak tahu, ini pasti aku kalah. Tapi masih ada kuasa di dalam nama Yesus. Masih ada kuasa di dalam darahnya. Mari saudara pagi hari ini, yang mungkin saudara mulai merasa, aduh badanku kok meriang-meriang gak enak. Katakan, dalam nama Yesus, final outcome, hasil akhirnya pasti luar biasa. Miliki perfect confidence di dalam Tuhan. Miliki kepercayaan diri. Percaya diri itu karena percaya. Saya sederhanakan, saya jabarkan ya maksud saya. Percaya diri, kita percaya diri karena kita percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah kita. Allah yang baik. El Pele, God of Wonders. Kita percaya bahwa yang dia kerjakan adalah wonders. Karya-karya yang ajaib. Jangan sampai kita melempem. Jangan sampai kita ini undur.
dan mengatakan, aduh lah Yesus sendiri aja dibenci kok. Ya memang Yesus memang dibenci. Tetapi Yesus punya perfect confidence. Punya kepercayaan yang sangat amat tinggi kepada Bapaknya, kepada Allah. Bukti-bukti dari Yesus dibenci itu ada di Yesaya 49, 53, kemudian Matius 21 ayat 33, Matius 23, ya. Dan coba kita lihat Yohanes 1. Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Nah, di sini dicatat jelas. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, rasakan coba saudara. Rasanya ditolak itu bagaimana saudara ya? Datang untuk nolong, tetapi ditolak. Loh, lah kecuali kalau datang untuk minta-minta ditolak, ya oke lah ya. Mungkin tersinggung tapi sedikit. Tapi ini datang untuk membantu, datang untuk menyelamatkan, tapi ditolak. Dan itu yang terjadi kepada Yesus. Kita hanya baca salah satu ayat dari daftar hatred, kebencian yang dilontarkan kepada Yesus, penolakan. Dan saudara perlu tahu di dalam dunia ini memang yang ada itu kalau engkau tidak sesuai standarku, yang dimana standarnya itu gamang, maksud saya enggak jelas standarnya apa. Tapi kalau kita tidak sesuai dengan standar mereka, ya kita akan dicap. Dan kita tidak perlu dapat pengakuan dari orang. Karena pengakuan dari orang lain itu sifatnya sementara dan bisa berubah. Ah, kamu baru naik motor gak bisa gabung sama kita. Misalnya, kalau masih ada di dunia ini gitu ya. Kamu baru naik motor, kamu gak bisa join sama kita. Kita kemana-mana naik mobil gitu ya. Kita kemana-mana naik mobil yang panjang. Ya, limosin gitu. Mungkin gak bisa jalan di Indonesia kalau limosin karena butuh jalan yang sangat, row-nya sangat lebar gitu ya. Ah, kamu, dompetmu apa sih? Misalnya, masih ada di dunia ini penolakan-penolakan hanya karena hal-hal yang seperti itu. Dan masih terjadi. Lah bayangkan Yesus ini datang ke dunia untuk menolong tapi ditolak. Karena apa? Manusia sudah punya comfort zone-nya. Manusia sudah punya self-defense mechanism. Loh ini kok sesat ya? Yesus dibilang sesat. Nggak masuk akal ini. Apalagi yang namanya orang Farisi, Saduki. Wah ini ngawur ini. Nggak sesuai Injil, nggak sesuai Alkitab. Nggak sesuai kitab Taurat. Loh, padahal kitab Taurat itu dari siapa? Itulah ketika manusia dan kedagingannya menguasai. Ya. Yesus pun bisa ditolak. Nah demikian pula dengan kita. Kalau mungkin saat ini saudara merasa tertolak atau ditolak. Saya katakan don't worry saudara. Karena Yesus tidak pernah menolak saudara. Dan yang penting adalah final outcome-nya. Karena orang-orang yang ditolak oleh dunia tetapi dia diterima oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang akan muncul. Mereka akan menjadi orang-orang yang muncul. Orang yang akan tampil beda. Karena apa? Yang mendukung mereka, yang menjadi backing mereka, yang mensupport, mendorong mereka. Itu bukan manusia yang bisa gagal, tapi Tuhan yang tidak pernah gagal. Ya, final outcome itu yang menentukan, bukan struggle-nya sekarang. Semua orang di dunia sekarang struggle. Kalau saudara merasa, aduh saya kok merasa tidak punya uang. Saudara, di luar sana orang yang uangnya triliunan pun juga mikir, aduh uang sebanyak ini mau bagaimana manage-nya. Semua struggling. Kalau saudara merasa, aduh aku kok belum punya pacar, aku belum punya pasangan hidup, aku single, aduh ndak enak hidupku sepi. Saudara, kalau saudara menikah, ya punya istri, struggle-nya berbeda. Bukan berarti karena kecewa, enggak. Tetapi ada penyesuaian-penyesuaian. Nanti ada anak, ada penyesuaian lagi. Semua orang menghadapi challenges, tantangan. Dan kalau yang kita pikirkan adalah yang cuma
selangkah di depan kita, yaitu besok lusa. Ya, mau makan apa besok? Besok mau bagaimana ini? Firman Tuhan mengingatkan, loh, burung di udara siapa yang beri makan? Bunga bakung di ladang, siapa yang mendandani? Ya. Kalau mereka Tuhan perhatikan, apalagi saudara dan saya. Ini mengajarkan kepada kita bahwa yang perlu kita fokuskan, ya, itu final outcome, hasil akhirnya. Bagaimana kita terus, seperti kata Rasul Paulus, terus berlari seperti di gelanggang sampai mencapai garis akhir, ya. Terus bertarung sampai menang dalam pertandingan iman. Bagaimana kita menghadapi segala tantangan, segala hurdles, segala obstacles, rintangan, itu bisa melewati dengan baik. Tuhan tidak cari juara satunya siapa, tapi Tuhan cuma cari orang-orang yang terus memandang kepada Dia dan tidak tergeletak di tengah perjalanan, tidak terkecoh, tidak teralihkan perhatiannya di tengah perjalanan. Yesus mencontohkan dengan jelas kepada kita. Dia yang ditolak di dunia, dia tetap hanya memandang Bapaknya. Dia memang menyatakan mujizat, tapi seharusnya jauh lebih banyak mujizat yang bisa dia lakukan. Tapi karena banyak yang menolak dia, hanya orang yang menerima dia yang bisa mengalami pertolongannya. Dan Yesus cuma punya satu pandangan. Final outcome-nya hanya satu. Yesus cuma lihat, aku diutus oleh Bapakku untuk ke dunia menjadi juru selamat. Dan aku akan lakukan itu. Nah, demikian pula dengan kita hari ini. Kalau saudara masih dipercayai nafas kehidupan, ya, saudara harus tahu masih ada rencana Tuhan, hari depan penuh dengan harapan, final outcome itu masih ada. Maka ya sekarang yang dikhawatirkan bukan kehidupan yang percuma aku melakukan ini. Bukan itu yang dilihat. Tapi yang harus saudara perhatikan seperti ayat 4 dari Yesaya tadi. Menjelaskan bahwa hakku terjamin pada Tuhanku dan upahku pada Allahku. Seperti kata firman Tuhan ini. Hak kita itu dijamin. Dan upah kita, reward kita itu pada Allah kita. Ya, tidak usah khawatir pagi hari ini. Tidak usah saudara bingung. Ya, Tuhan beserta dengan kita. Yesus ketika dia di dunia, dia tidak berusaha membalas orang-orang itu. Yang mencaci maki dia, awas kamu, tak kutuk jadi batu. Tidak pernah. Bahkan Yesus dicobai oleh iblis juga bahkan. Memang iblis itu kurang ajar luar biasa. Sudah bisa pakai manusia untuk mendespise dia, menyudutkan Yesus. Masih juga bisa tampil mencobai dia lagi. Itu memang karya si jahat. Oleh karena itu setiap pagi yang kita pandang itu Yesus, bukan masalah kita. Yang kita lihat itu Yesus, pengharapan kita letakkan pada Yesus. Dan Yesus sendiri tidak tersinggung ketika dia berada di dunia, dia ditolak, kamu tidak tahu siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Dia tidak seperti itu. Dia meletakkan reputasinya, namanya, setiap rencananya, karyanya, itu ke dalam tangan Tuhan Allah. Dan itu Allah yang akan membuat semuanya terlaksana. Nah, ayat 4 ini mengajarkan kepada kita apa, saudara? Self-denial, menyangkal diri dengan setia. Dan hidup dalam kekudusan. Penyangkalan diri, hidup kudus. Itu merupakan hal-hal yang bisa membuat kita fokus pada final outcome. Tapi masalahnya begini, kadang-kadang penyangkalan diri, hidup di dalam kekudusan, itu nampaknya dalam beberapa waktu kayaknya tidak menghasilkan buah apa-apa. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Tapi saya mau katakan untuk kesekian kalinya, saudara, kalau saudara berada di dalam Tuhan, saudara sedang mengharapkan sesuatu, saudara sedang beriman akan sesuatu, belum tampak apa-apa, bukan berarti tidak ada yang terjadi. Dia Allah yang senantiasa bekerja. Tahun ini
saudara mengimani sembuh, belum tampak sembuh, bukan berarti tidak akan sembuh. Tetap pandang Yesus. Lihat nanti final outcome-nya. Visualisasikan dengan iman percaya. Tuhan, aku percaya 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Aku percaya, aku akan melihat aku mengalami kesembuhan. Yang tadinya aku tidak bisa jalan, aku bisa jalan. Bukan karena tumpangan tangan pendeta, tapi iman saudara yang menyelamatkan. Firman Allah tidak pernah mengatakan kamu kalau ditumpangi tangan baru bisa sembuh. Enggak, tapi imanmu sudah menyelamatkanmu. Imanmu, iman kita. Ya, kalau kita hidup dalam penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu seperti apa? Penyangkalan diri itu jangan dikira hanya begini. Oh, kalau orang lain makan banyak daging, aku mutih. Contoh ya, minum air aja. Itu penyangkalan diri secara daging saja. Tapi penyangkalan diri itu juga berbicara mengenai jiwa, roh kita. Di mana mungkin ketika kita bangun mental kita, jiwa kita, beban sangat berat. Aduh, bagaimana besok bisa hidup? Bagaimana ini anakku? Bagaimana ini suamiku? Bagaimana ini istriku? Tapi kalau saudara ketika membuka mata ini, baru membuka mata, saudara lihat, oh aku cuma mau lihat ke depan. Sebab aku hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Aku percaya final outcome yang akan terjadi luar biasa indah di dalam Tuhan. Dan saudara tetap setia, hidup sesuai dengan firman, hidup di dalam kekudusan. Bahkan mungkin saudara sudah menjaga diri sebisa mungkin untuk tidak jatuh dalam dosa. Saudara mengkondisikan diri saudara untuk bisa tetap hidup baik-baik. Tapi kadang-kadang kondisi di dunia ini yang memang tidak memungkinkan. Tapi saudara ketahuilah, usaha apapun yang saudara lakukan untuk bisa melakukan firman Tuhan, itu dihargai. Dan tetap setia, tetap pegang rencananya, tetap pegang janjinya. Tetap ketahuilah bahwa dia El Peli, dia Allah yang mengerjakan keajaiban dalam hidup kita. Segala reputasi kita, manusia, bolehlah diobrak-abrik oleh orang lain. Yesus sendiri hidupnya diolok-olok, dibenci oleh, kalau kata bahasa Chinese agak kuno, kakinang. Kakinang itu our own family, ya. Bahkan Yesus pun ditolak seolah-olah, tapi Yesus tetap pandang pada Bapaknya. Dan Yesus mengatakan, oke, aku hanya melakukan kehendak Bapa. Surely I'm sure my reward is with the Lord. Rewardku itu ada di dalam Tuhan. Ya. Nah, pagi hari ini saudara, lepaskan semua beban saudara yang mengikat pikiran-pikiran yang tidak perlu saudara bawa. Hari ini saudara, jadwal pelajarannya apa? Bawa buku jadwal pelajaran hari itu. Jangan jadwal pelajaran semua yang ada di kurikulum Anda bawa. Tas saudara nanti jebol. Ya. Mungkin saudara tidak pernah mengerti filosofi ini, tapi di zaman saya itu ada. Ada teman-teman saya tidak tahu apakah memang tidak sempat atau memang semuanya dimasukkan dalam tas. Hari Senin itu pelajarannya cuma PPKN, matematika misalnya ya, komputer, lalu seni rupa. Tapi yang dibawa semua mata pelajaran dimasukkan dalam tas, sak buku paketnya, sak buku tulisnya. Nah itu boleh enggak? Loh ya boleh saja kalau tasnya kuat. Kalau tasnya jebol, kalau tas bisa diganti baru. Kalau pikiran Anda yang jebol, terlambat. Mau saudara? Tidak perlu Anda membawa beban yang tidak perlu Anda bawa. Lalu Pak, beban apa yang perlu saya bawa? Gampang, beban doa. Berdoa. Mengucap syukur. Kalau Anda merasa Tuhan tidak kuat, aku lemah. Oh bagus. Karena di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Ya. Tidak perlu membawa apa yang tidak perlu Anda bawa. Cukup bawa satu beban doa untuk terus mau hidup menyangkal diri. Aku tidak kalah. Aku berkemenangan dalam nama Yesus. Beriman percaya. Dan itu nanti kita akan lihat sama-sama hasil akhir yang pasti tercapai. Final outcome yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Hari depan penuh dengan harapan.
pasti akan kita alami semuanya. Ini bukan kalimat janji yang baru terjadi berapa ribu tahun ke depan. Hari depan penuh harapan bisa terjadi detik ini. Hari ini, sepanjang hari ini, saudara akan mengalami hari depan yang penuh dengan harapan. Asalkan kita percaya dan memandang kepada sudut pandang yang benar. Jangan sampai kita sudah diberi contoh Yesus, tapi kita tidak belajar dari Yesus. Yesus saja berkata cuma mandang pada Bapaknya. Demikianlah pula kita. Kita pandang siapa? Pandang juru selamat kita, Yesus. Mungkin saat ini Anda sedang mendengarkan dengan air mata yang meniti, tidak apa-apa. Tetap pandang Yesus. Seberat apapun masalah yang saudara hadapi, tidak lebih besar dari kuasa Allah untuk memulihkan saudara dan saya. Karena itu, perhatikan baik-baik saudara, saya berhenti sampai di sini. Final outcome yang luar biasa indah, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Asalkan kita sadar bahwa hak kita terjamin pada Tuhan kita, bukan pribadi yang lain. Tuhan memberkati kita semua, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan Tuhan Yesus buat berhasil, dan kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.